daily run di harga 500 ribuan. Dari uppernya, dari talinya, dari insole-nya, dia cocok untuk 5-10 kilometeran. Dan untuk apa aja sepatunya kita spill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dimas di channel Arfad Store. Oke, kali ini kita akan membahas sepatu rekomendasi untuk daily run di harga 500 ribuan. Dan untuk apa aja sepatunya kita spill satu-satu. Ada dari Ortus, yaitu Ortus Hyperblast 1.3. Yang kedua kita ada dari Speck, yaitu Speck Atmosphere. Dan yang ketiga kita ada dari Mills, yaitu Mills Enermax Taycon. Dan yang keempat kita ada dari Nenten Infinite V2. Dan dari keempat sepatu ini kita akan bandingkan untuk dari uppernya, dari talinya, dari insole-nya, midsole maupun outsole-nya, dan teknologi-teknologi yang dipakai di sepatu kali ini. Dan yang terakhir kita kasih tahu untuk harga di masing-masing sepatu ini, apakah worth it atau kurang ya, seperti itu. Jadi kalian bisa pilih sendiri pilihan kalian. Yang pertama kita akan bahas di bagian upper dari masing-masing sepatunya. Untuk seri-seri Hyperblast yang pertama dulu, ini ada Hyperblast 1.3 dan dia menggunakan upper J-Shine with mesh. Nama meshnya itu J-Shine with mesh, dibalut dengan namanya PU Mosfei ya kalau nggak salah, PU Mosfei atau PU Mosway gitu, lupa saya. Pokoknya dia menggunakan double layer ya di bagian meshnya, seperti itu. Dan yang kedua di seri Atmosphere. Kalau Atmosphere ini dia menggunakan mesh sama seperti Ortus X, tapi dia lebih lebih kecil. Untuk bagian lubang-lubangnya itu lebih kecil dan dia mengejar durability ya. Pasti durability-nya lebih bagus juga. Tapi untuk sirkulasi udara udah pasti bagus yang di Ortus X. Dan yang ketiga kita akan bahas ke Mills ya. Ini namanya Mills Enermax Taycon. Nah, dia menggunakan upper. Nama uppernya ini mesh, tapi dia menggunakan mesh polyester. Jadi dia menggunakan bahan mesh, tapi bahan meshnya itu menggunakan polyester. Jadi lebih kelihatan ya, untuk rongga-rongganya lebih bagus, untuk sirkulasi udaranya juga itu pasti lebih bagus banget. Dan yang ketiga, yang keempat yang empat kita akan bahas di bagian uppernya dari Infinite V2 ini. Kalau di Infinite V2 ini dia menggunakan knitting mesh. Apa itu knitting mesh? Yaitu mesh yang digabung sama dengan knit. Jadi dia udah ada knitnya dibanding yang seri-seri yang lain ini. Dia udah menggunakan knit di bagian uppernya. Jadi untuk masuk kaki dan mengunci kaki itu lebih bagus lagi, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal penguncian, kita bahas di talinya. Dan tali dari masing-masing sepatu ini sama-sama menggunakan pipih. Dan untuk di bagian Infinite ini juga dilengkapi di fitlocknya ya. Jadi dia udah ada fitlocknya seperti ini. Untuk fitlocknya udah ada fitlocknya, ditambah lagi udah ada knitnya. Untuk di bagian Enermax Taycon, dia menggunakan tali yang pipih bertekstur seperti ini ya, pipih bertekstur. Jadi itu udah bagus banget, saat mengunci itu bisa mengunci banget, dan saat melepaskan mudah karena dia menggunakan tali pipih. Dan dia udah ada fitlocknya juga ya, sama, dia udah menggunakan fitlock di bagian penguncian talinya. Dan yang ketiga kita akan bahas di Atmosphere. Nah, untuk Atmosphere ini dia udah ada fitlock juga, dan di bagian dalamnya empuk juga ya. Untuk di bagian samping-sampingnya ini empuk, dibanding yang seri tadi ini empuk juga ya. Dan yang terakhir kita di seri Ortus, dia sama-sama menggunakan tali, dan talinya ini lebih tebal ya daripada seri yang lain. Dia lebih tebal, udah ada sistem fitlocknya juga, dan udah ada supportnya ya. Oke, kita udah bahas di bagian upper, tali, dan yang ketiga kita akan bahas di bagian insole-nya. Untuk di Ortus ini insole-nya nggak bisa dilepas ya, dia menggunakan insole Ortus Running gitu. Dan dia empuk banget untuk di bagian insole-nya. Ini tak sebut nih, tapi raiso dicoba. Dan tidak ada teknologi-teknologi khusus yang ditonjolkan di seri Ortus ini. Yang kedua kita di Atmosphere. Di Atmosphere dia dinamai dengan RNG insole. Dan untuk RNG insole ini dia tidak bisa dilepas juga, dan dia empuk juga ya. Empuk
empuk banget, sama persis sama yang di Ortus itu sama. Dan yang ketiga kita ada di Enermac Ticon. Di Enermac Ticon ini biasanya dipakai di seri-seri running Enermac juga ya. Untuk namanya Pure Comfort untuk di bagian insole-nya. Dan dia empuk banget untuk midsole-nya. Dan ini bisa dilepas. Untuk insole-nya ini dia bisa dilepas ya. Nah, seperti ini untuk insole. Empuk juga ya. Dan yang terakhir ada di Infinite V2. Untuk Infinite V2 ini dia menggunakan insole yang empuk dan dia bisa dilepas juga. Nama insole-nya Influx Foam ya. Itu insole yang benar-benar empuk, benar-benar nyaman dan benar-benar responsif. Kenapa kok bisa responsif? Karena dia nyatu ya. Jadi kayak dia langsung mentransfer ke bagian midsole-nya. Seperti itu. Oke, yang keempat kita akan membicarakan teknologi yang paling ditonjolkan di sepatu running, yaitu di bagian midsole-nya. Untuk di bagian midsole, yang dipakai di Ortus Hyperblast 1.3 ini, dia menggunakan midsole Cumulus Foam, yaitu yang dibilangin mirip seperti awan ya empuknya itu. Jadi empuk banget dan bentuknya pun mirip-mirip seperti awan seperti ini ya. Jadi lebih tebal seperti itu, dan dia empuk juga. Dia empuk banget ya untuk di bagian midsole-nya, dia empuk, nyaman banget untuk di bagian midsole-nya. Seperti ini. Dan sudah dilengkapi dengan outsole rubber. Jadi outsole-nya ini udah awet banget untuk dipakai di outdoor, dan untuk dipakai di indoor dia tidak licin. Jadi untuk kalian yang suka kepleset pakai sepatu running, dia tidak ya, karena dia udah ada rubbernya. Jadi udah pasti anti kepleset, anti licin seperti itu. Untuk yang kedua ada di spek atmosfer. Untuk di spek atmosfer ini dia empuk banget. Untuk nama midsole-nya yaitu Substance ya. Jadi dia empuknya empuk banget di bagian midsole-nya, dan dia lebih responsif daripada seri Hyperblast. Ya, dia lebih responsif. Untuk baliknya tuh lebih cepat daripada seri Hyperblast. Seperti itu. Dan udah dilengkapi dengan outsole yang banyak banget ya, rubbernya ini hampir full, depan sampai belakang ini full rubber. Jadi udah pasti dijamin awet, dijamin anti kepleset ya, pokoknya anti banget yang namanya kepleset, dan dia awet banget karena rubbernya full banget ya, merata dari depan sampai belakang. Oke, lanjut yang ketiga. Yang ketiga ada Enermac Ticon. Untuk Enermac Ticon ini dia empuk di bagian midsole-nya, dia empuk. Untuk responsifnya juga lumayan responsif, tapi lebih responsif di seri speknya ya, spek atmosfer itu responsif banget. Kalau ini lumayan responsif. Dan untuk di bagian lenturnya dia lentur banget juga. Namanya Active Foam ya untuk di bagian midsole-nya. Dan untuk di bagian outsole-nya dia menggunakan HDTR, yaitu nama dari outsole-nya. Dia sama-sama menggunakan rubber sepertinya. Iya, kalau dipegang ini sama-sama menggunakan rubber yang udah pasti anti licin, anti slip, dan juga pemakaian jangka panjang tuh pasti bagus banget dan awet banget. Untuk yang selanjutnya kita akan lanjut ke Infinite V2. Nah, Infinite V2 ini dia teknologinya lebih maju daripada 3 brand ini, 3 sepatu ini, karena dia udah ada bagian rubber di bagian tengahnya. Jadi udah ada rubber di bagian tengahnya. Dan ini dia untuk responsif tuh sangat-sangat responsif ya, dibanding 3 seri ini. Dia itu udah paling responsif dan paling empuk. Dia udah empuk banget di bagian midsole-nya, ini empuk banget, ditambah responsif juga. Dan di bagian outsole-nya dia udah ada rubber yang lumayan tebel ya. Rubbernya ini lumayan tebel kalau dibanding dari 3 seri yang kita bandingkan, kita comparekan, ini dia lumayan tebel untuk bagian rubbernya. Dan kalian pasti salfok ya sama lubang di tengah ini. Nah, lubang di tengah ini fungsinya apa? Lubang di tengah ini namanya plat keseimbangan ya. Dia udah ada plat keseimbangan yang nyalur sama rubber di bagian tengahnya ini. Dan pasti dia untuk kestabilan itu sangat bagus. Jadi yang kalian yang suka ankle-ankle itu pakai ini udah pasti stabil ya. Seperti itu. Dan ini udah ada supportnya juga di bagian belakangnya ya. Udah ada supportnya. Jadi pasti lebih aman lagi seperti itu. Oke,
Kita akan menimbang dari berat sepatunya ya. Kita tidak afdol kalau belum menimbang beratnya. Pakai sepatu running kok berat-berat gitu. Nah, ini daily run yang lumayan ringan ya. Kita akan mulai dari seri Hyper Blast. Singkirkan yang lain dulu. Nah, ini dari 0. Untuk di seri Hyper Blast 1.3 ini dia memiliki berat 327 gram. 327 gram ya untuk di size 43. Kita sama ratakan di size 43 semua. Dan untuk Hyper Blast ini di size 43 di 327 atau 28 ya, ganti 27 atau 28 gram untuk seri Hyper Blast. Untuk selanjutnya ada di Atmosphere. Nah, untuk Atmosphere ini kelihatannya lebih ringan ya dia. Ya, lebih ringan. Dia ada di 301 gram. Untuk di size 43 di seri Atmosphere ada di berat di 301 gram ya. Untuk atmosfernya dia lebih ringan dari seri Hyper Blast. Dan untuk selanjutnya kita ada di Enermacticon. Enermacticon untuk bobotnya sendiri di size 43 itu lebih ringan lagi ya, lebih ringan lagi dibanding seri-seri yang kita timbang, yaitu di 288 gram aja. Jadi untuk di Enermacticon ini di 200 graman untuk di size 43 ya. Untuk selanjutnya kita ada di seri HZ Infinite V2. Kita timbang. Untuk HZ Infinite V2 ini dia tidak lebih ringan dari spek ya. Dia harga di 317 gram. Itu mungkin dari faktor rubbernya yang dipakai lumayan banyak ya. Jadi dia lebih berat seperti itu. Oke, kita sudah timbang. Jadi kalau berat yang paling ringan ada di Enermacticon. Kedua untuk di bahasan kita kali ini ada di spek Atmosphere. Dan selanjutnya yang ringan Infinite V2. Dan yang paling berat di seri kita kali ini ada di Hyper Blast 1.3 ya. FYI, for your information, untuk sepatu yang kita bahas kali ini dia cocok banget ya untuk daily run. Dia cocok banget dan dia cocok untuk 5-10 kilometeran. Kecuali yang dua ini ya. Nah, yang dua ini dia lebih cocok lagi untuk ke 21 km itu masih cocok. Karena dia selain empuk dan ringan, dia juga responsif untuk seri 2 ini. Seperti itu. Dan untuk sirkulasi udara itu bagusnya yang seri 2 ini. Karena mesh yang dipakai di antara dua ini tuh bagus banget untuk sirkulasi udaranya. Dan untuk tipe kali ini kita akan spill harganya satu persatu dari masing-masing sepatunya. Yang pertama ada di seri Hyper Blast 1.3, dia dibanderol di harga 599.000 dan dia diskon jadi 510.000 saja. Itu udah murah banget ya. Yang kedua di Infinite. Di Infinite seperti ini di harga 579.000 yang cukup murah banget, tapi kita ada diskon lagi jadi 495.000-an aja. Dan yang ketiga ada di seri Atmosphere. Nah, di seri Atmosphere ini harganya 549. Untuk bandrolnya 549, kita diskon jadi 470 aja untuk seri Atmosphere ini. Dan yang terakhir yang paling baru ada di Enermacticon. Di Enermacticon ini dia harganya 649.000. Dia paling mahal di antara yang lainnya, tapi di kita ada diskon jadi 555.000 aja. Mas, madu sih. Pripun. Wingi kan koyo enak giveaway to, Mas. Oh iya, sing ning video iki ya. Nah, iki mbok diumumke sih, Mas. Menangi. Oh iya, kita sebenarnya udah nyimpen ya dua pemenangnya. Jadi kita udah punya dua pemenangnya, yaitu Kak CC Syah dan Kak Rof_Hi ya. Nah, bagi kalian selamat dan silahkan cek DM kalian yang sudah di DM adminnya di channel di Instagram resmi kita yaitu arfat_store. Dan jangan salah ya, arfat_store udah ada di deskripsinya. Sing liyane ngapusi ya Mas berarti. Ya, sing liyane genah ngapusi. Dadi aja percaya. Dikirim sampah ngono. Arfat_store. Ya, Oke, siap. Mas. Oke. Lanjut. Oke, sekian dari saya. Itu yang bisa kami sajikan untuk kalian. Dan buat kalian yang sudah melihat video ini, jangan lupa untuk subscribe, like,
dan share ke teman-teman kalian biar semuanya pada tahu. Dan untuk next konten berikutnya kita mau bahas apa lagi, bisa sharing-sharing aja di kolom komentar buat next konten berikutnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.